Ya, ternyata ini Kanjeng Dimas minta mau dilanjut teman-teman. Jadi saya saya enggak bongkar, saya cuma syuting, nanti yang bongkar dia. Saya syuting aja ini. Tutorial penggantian bearing roda belakang CRV generasi ketiga ya, RE 24 ini. Mobilnya 24 2000 sama. Langkah awalnya kita pasti akan dongkrak, terus di jack stand biar safety. Ban dilepas, handrem belakang, handrem pedal rem parkir itu dilepas. Terus kita lepas kabel-kabel dari switch ABS. Ya, di sini buat 10-an. Ini dilepas, dipinggirkan biar dia nanti tidak kesenggol. Sebentar ada telepon, tak skip dulu ya. Lanjut teman-teman, setelah bongkar lepas kabel dari rem ABS, sensor ABS, wheel sensor. Terus ngelepas dari baut 12-an kabel rem, selang pembuangan kaliper rem nih ya, minyak rem. Nanti kan bladingnya di sini, ini saluran minyak remnya. Terus kita lepas kaliper remnya, baut 12. Kalau ditahan merusut atau los, ditahan pakai kunci 17 ya, ini ya, pasang 17. Ini bisa dikerjakan sendiri di rumah. Baut 12-an, kaliper rem atas bawah dilepas. Ini saya diagnosa tadi macet ya, tapi nanti setelah ganti bearing, coba diputar lagi gimana nanti masih macet seret kayak tadi apa enggak. Alat kemudian si alat ini teman-teman, kalipernya ya. Yang sering macet itu kami tunjukkan dulu mas, buat teman-teman informasi mas. Biasanya ini pistonnya ini dia dalamnya ini korosi. Taunya korosi apa enggak ya dibongkar, tapi dibuka itu kita harus ganti kitnya seal kaliper rem ini teman-teman. Nanti mungkin saya press dulu, press ke dalam. Setelah itu ganti bearing roda dan diputar ulang. Nah ini kalau tanpa kaliper kan enteng ya, enteng ya. Ini bunyinya kayak gini tuh. Kalau kita pegang ini kerasa getaran, ada getaran, itu pasti bearing roda bunyi ya, bunyi ini. Diputar aja seperti ini, apalagi kalau kita kecepatan tinggi teman-teman, pasti dia akan semakin bunyi seperti knalpot bocor ya di dalam cabin. Lanjut kita buka bracketnya kaliper mas ya, atau ini dulu skrupnya dari piringan rem cakram belakang, pakai obeng ketok. Sebelum di obeng ketok, kita semprot pakai WD-40 penetran atau Resco Rubicon, ini yang lebih murah harganya. Yang penting bisa dia tidak terlalu ceket. Lebih memudahkan. Ini penyakitnya biasanya sampai kita ganti mata obeng ketok ini sampai 2 kali kalau dia saking macetnya. Setelah dilepas baut piringan rem 2 skrup, kita lepas bracketnya kaliper rem pakai baut kunci 17. Bisa sok, bisa ring, terserah. Ini kita pukul aja pakai palu biar tangannya enggak ngapal. Kalau mengendori, kalau bautnya menghadap ke kita, itu balikannya arah jarum jam temen ya. Kalau kita ngendori ya kita secara putaran jarum jam. Kalau bautnya menghadap ke sana ya mengendorinya ke kiri, ke berlawanan arah jarum jam. Tujuh belasan pendek. Ini kalau yang belakang ini bisa dikerjakan teman-teman sendiri karena tanpa alat press, cuman alatnya yang dibutuhkan sedikit banyak. Obeng ketok, kunci-kunci sok, ring 17 ya enggak banyak sih.
bisa pinjam temen, atau kalau mau seneng bongkar-bongkar sendiri ya beli aja. Merek Tekiro itu murah, juga lumayan. Ya ini 17an kaliber ini ya. Ini video ini sebenarnya sudah ada di video saya HRV, tapi kan beda bentuk. Ini tidak saya lanjutkan pukul karena nanti bisa ngerusak ke disc brake. Saya lanjut di trek aja sesuai standar. Karena kalau biasa dipukul duk gitu aja sudah lepas enak. Ini cara standarnya kita trek pakai baut 12.2 yang di drat ini. Beda ya, bukan yang di bautnya ya, tapi ada ulirnya sendiri buat ngetrek, buat ngelepas disc brake ini. Memang dia fungsinya. Kita putar secara imbang, atas bawah secara imbang, nanti biar dia tidak miring. Ya, sudah lepas. Oke, ini handrem, beda handremnya CRV ini. Dia berdiri sendiri pakai drum brake. Kalau penyetelan di channel lain sudah ada ya, di sini nanti penyetelan handremnya. Jadi mungkin di next video aja. Biar tidak terlalu siang teman-teman, ini sudah jam 9-an. Nanti habis ini kita langsung ke daerah Kertajaya panggilan lagi. Karena bulan puasa ya, jadi mengatur ritme biar kerjanya maksimal juga. Sudah oke, tinggal kita ngelepas baut. Ada berapa mas? 4 ya? 4 belakang. Baut 4 belakang 14 kalau nggak salah. Ya 14 ya? 17 sih. Tak ini. Nih saya delosor di bawah ini. Ya. Ini teman-teman. 1 2 3 4. Ya ini ya. Nah ini. Tutup mas, cahaya mas. Ayo. Ya itu. Ini teman-teman ya, 4 ini ya. Baut 4 ini paling enak pakai kunci sok. Nanti kita pukul lagi. 1 2 3 4. Oke. Kunci sok panjang biasanya anak-anak ini. Kalau di dealer gitu dulu kita impactnya kuat pakai impact, tapi kalau impact saya ini tidak kuat ini. Paling lepas sudah pernah saya coba. Ayo, ternyata pakai impact JDL tools ini kuat teman-teman. Biasanya saya tidak kuat. Kuat ya. Jadi mempermudah kalau pakai impact enak, bisa ya mempercepat pengerjaan kita. Ini tidak saya review, banyak review, nanti saya kalau review lagi dikira tiru-tiru ya. Padahal saya punya lebih dulu itu. Mohon maaf ya. Nah oke, bisa semua pakai impact. Kalau tidak pakai impact ya pakai kunci sok, kunci ring, pokoknya seenaknya teman-teman lah. Bisa buka 4 item aja. Ini tanpa mukul-mukul, tanpa ngepres seperti HRV ya, tinggal plug and play langsung aja. Langsung kita lepas. Tanpa ada ngepres apa-apa, segini tok. Ini pasti ABS ya, ini kan nanti dia ada magnetnya, baca ke sensor roda, wheel sensor itu ya. Oke, kita ambilkan dulu batnya. Ya ini yang lama, ini yang baru. Kita bersihkan nanti permukaan-permukaan di dalamnya situ. Mungkin kita pakai grease atau penetran bisanya. Ini pelanggannya beli bukan merek NTN ya, merek apa ini? Tidak ada mereknya. BBC Hub. Ini harganya saya tidak tahu, pelanggannya beli sendiri di online. Ya, tinggal kita pasang aja langsung biar tidak memperbanyak durasi. Tapi kalau mau detail ya teman-teman jangan di skip. Takutnya kalau saya bongkar saja tidak pasang, nanti saya teman-teman balikannya atau pasangnya bingung. Karena kemarin ada juga yang komen injektor itu balikannya saya tidak, pemasangannya maksudnya tidak saya record, itu kembalikannya bingung katanya. Ya ini tak detailkan aja ya, mohon maaf durasinya agak lama.
Ya mungkin teman-teman lihat 10-15 menit lah, tapi kan hemat biaya berapa ini kalau ke dealer atau ke bengkel kalau mau dikerjakan sendiri. Sama cari keringat sambil ngisi waktu luang WFA mungkin pandemi ini, atau nunggu buka puasa sambil ngabuburit. Mantap kan, kita servis mobil sendiri. Dipaskan, nanti baut-bautnya yang 4 tadi, baut 17 yang kita impact itu kita kasih pelumas ya. Kalau tidak ada stempetnya di mobilan jauh, wis pakai lubrikannya aja sama aja wis. Lubrikan sama aja. Fungsinya juga sama kok. Ya gini nih teman-teman, kalau bengkel saya di rumah belum punya bengkel yang besar seperti orang-orang itu, seperti bengkel-bengkel lain, cuman alhamdulillah masih diberi kepercayaan. Kedepannya di rumah akan saya kasih orang, karena banyak sekali pelanggan yang langsung datang ke rumah tanpa janjian, itu yang tidak bisa saya layani karena saya lagi keluar untuk melakukan servis panggilan. Jadi teman-teman di channel ini yang rumahnya Surabaya Sidoarjo yang berminat dengan jasa kami, bengkel solusi Anda, spesialisnya Honda, kalau bisa ini ya, janjian dulu WA ke saya atau DM itu adminnya Mas Dimas. Kalau WA langsung saya, nanti biar dipaskan jadwalnya. Takutnya teman-teman jauh-jauh dari luar kota langsung ke rumah, kayak kemarin ada depan rumah itu ada ruko punya teman, disarankan saya sebenarnya ya, terima kasih Pak sudah disarankan. Mobilio mobilnya jauh-jauh dari Gempol langsung datang, dan waktu itu saya panggilan 3 mobil di luar ya, tidak bisa balik karena sudah saya dulu kan yang sudah reserve ya, sudah janjian dulu. Karena kan takutnya kita kan dipegang omongan sama janji kita ya, kalau kita sebenarnya juga kasihan jauh-jauh dari luar kota, cuman ya itu tadi keterbatasan waktu dan tempat. Karena saya juga ngambil tim ini juga bekas dari Honda yang sudah ditrainingkan dari kantor lama sebelumnya. Terima kasih kantor lama sudah mentrainingkan kami, sudah kasih ilmu ini, dan sekarang ilmunya saya sharing ke teman-teman YouTube semua. Kita serti lagi pakai impact ya, pakai impact. Nanti jangan percaya langsung 100% pakai impact, torsinya kita tidak tahu. Nanti kita kencengi lagi pakai kunci sok dan pipa. Impact ini harganya 700.000 saya belinya, dapat 2 baterai. Mereknya GLD Tool, sama kayak Uchiha atau Uchida ya, Uchiha kalau nggak salah. Tapi banyak review di channel-channel lain, YouTube lain. Ini bagus, saya beli juga bagus. Cuman kalau buat buka ban, kalau dia torsinya berlebih tidak kuat. Tapi kalau torsinya pas 12 kilo, 11 kilo itu masih kuat. Tapi untuk torsinya dicoba teman saya di Fortuner tidak kuat dia. GLD Tool ini mantap, ini buat buka kopling, buat kalau kita ngeban di jalan emergency enak pakai ini. Kayak gini ininya. Dapat 2 baterai, 1 cas, beberapa kunci 17, 14, ada beberapa kunci yang buat ngebor juga, bisa lumayan. Nanti yang auto tensioner tidak usah saya record dulu teman-teman ya, ini sudah berkeringat sekali nih, kasihan ya, kita bantu yang sana aja. Karena satu teman saya, tim saya itu tidak bisa masuk hari ini karena ada kesusahan. Kita pastikan kekencangannya ya, pakai sok dan pipa. Kalau ada torsi ya torsi monggo, kalau tidak ada torsi pakai pipa seperti ini. Kencangan baut 17 ya, paling sekitar 9 kilo. Baut 4 oke, sudah dicek pakai kunci sok dan pipa. Kita pasang. Ini dipastikan ya, ini buat bautnya, yang buat ngetrek, ini buat ngetrek. Ini pasti dapat bodinya ini. Jangan kebalik. Kalau Honda pasti ada bautnya 2 ini. Kalau merek lain saya pernah servis rem itu tidak ada ini, jadi oblak-oblak gitu.
Tapi ya sebenarnya tidak masalah sih, kan ada bannya, tapi lebih safety gini lah menurut saya desainnya. Pasti ada pertimbangan dan kekurangan dan kelebihan masing-masing dari tiap desain ini ya. Pengencangan bisa pakai obeng biasa atau obeng ketok sekali aja biar dia tidak selek. Dan juga nanti yang bongkar berikutnya tidak kasihan terlalu seret. Oke, kita putar, bunyinya pasti beda. Sudah tidak ada kruk-kruk ya. Kalau serak-serak ini dari ini plat, apa-apa itu nanti bisa ditekuk. Kruk-kruknya sudah tidak ada. Ya, ini di tangan juga sudah halus, sudah tidak ada kerasa apa-apa. Oke mas, tinggal pasang bracketnya kaliper, pasang press kaliper, nanti kita press, kita rem-rem lagi. Ini bracketnya kaliper. Arot. Ini alat. Nanti bisa juga macetnya tadi dari ini. Ini nanti kita buka, kita lumasi ulang. Ini tadi kita cek kalipernya juga macet. Ini juga bisa pengaruh ke yang seret tadi ya, yang berat saat diputar. Karena dia kan maju mundur juga fungsinya seperti piston. Kita bersihkan dulu pinnya, termasuk ini lubang pinnya. Ini sudah dilumasi sama dikasih penetran, lubrikan atau penetran sama Mas Dimas. Nanti diganti ininya, fatnya atau gemuknya. Ini kalau macet biasanya kalau kita kesusahan sampai kita panasin ini teman-teman. Ini akibat dari grease atau gemuk yang kering ya. Jadi perawatan rem itu dibutuhkan setiap 10.000 sekali sebenarnya, atau 6 bulan, menghindari macet seperti ini. Dan kita juga mengetahui fungsi dari piston rem, kondisi boot piston rem sudah sobek apa enggak. Kalau sobek kan air bisa masuk. Udah oke, nanti ini dipastikan berfungsi, kita ganti grease-nya. Grease-nya merek ya, merek terserah lah. Yang penting anti panas ya. Kalau saya pakai Toyo, grease-nya pakai Toyo saya. Ini anti panas ini nih, high temperatur, dia tahan di panas, tidak terbakar. Iya, perbedaannya nih, bentuknya gak sama. Atas bawah. Nah, cara ngetahui ini telepon ini seret ini. Nah ini ternyata kayak yang belakang, kalau yang depan kan nggak mungkin kebalik ya. Yang belakang ini bentuknya atas bawah beda teman-teman. Kita kalau bongkar kelupaan masanya, ya kita paskan aja. Kalau dia agak seret, berarti ya bukan ininya, bukan pasangannya. Ini punya tetangga ini, yang aslinya ini. Yang tetangga jangan dimasukin, nanti suaminya marah. Ya oke, sudah oke, kita pasang lagi karetnya. Karet ini juga pengaruhnya juga dari sini juga. Kalau ini dia melar, air bisa masuk, lama-kelamaan ke sini ya fatnya akan jadi kering. Mas, durasinya wis oke mas. Wis melar ini. Ya nanti kita sarankan buat next time aja, karena itu kita tidak punya stoknya. Kalau melar ya kita tidak bisa masang ke sini teman-teman ya. Ini kan harusnya dia nempel di sini. Kalau sudah melar ya tidak bisa, akibatnya seperti ini. Risiko sama kayak agak banyak mas. Oke, sip. Dipastikan lagi nanti goyangnya ya, maju mundurnya. Sudah oke, kita pasang. Nanti habis itu kita press tetap kalipernya dan kita coba setelah di rem masih seret apa enggak. Nah, ya mungkin nanti saya tunjukkan ke teman-teman setelah ganti auto tensioner ya, yang enggak saya record karena keterbatasan waktu. Saya jarang record itu karena juga mobil sering ditunggu pelanggan, kan
nggak etis teman-teman kalau saya servis, saya record, saya servis tapi kok nge-record gitu loh. Ibaratnya kan mobilku itu diservis apa dibuat bahan YouTube gitu. takut saya masalah gitu. Makanya ini saya izin dulu ke pelanggannya, ini pelanggannya lagi sepedaan, dan kalau boleh di record saya langsung record buat sharing ke teman-teman juga. Semoga berkah ya. Kita pasang lagi baut 17 tadi, bautnya bracket kaliper, rumah kaliper rem belakang. Pakai impact dulu aja biar cepet, nanti tetap dicek pakai pipa. Oke, dipastikan lagi pakai pipa atau kunci ring, terserah kekuatannya, yang penting oke. Tapi jangan terlalu kencang juga, takutnya putus bautnya, malah nanti kerja 2 kali. 9 kilo kalau tidak salah teman-teman kekuatannya. Oke, kita press dulu kaliper remnya. Cara ngepresnya kalau tidak punya alat press ya bisa pakai baut, pakai ini apa, obeng, kunci pas ring sama kunci ring. Nih, yang besar ukurannya. Ada sendiri sih ini SST-nya, cuman gini aja bisa kok. Kalau bisa ya apa, reservoirnya minyak rem dibuka ya, biar olinya tidak meluber, minyaknya tidak meluber. Tapi ini tadi sudah pastikan levelnya aman. Seret mas? Seret ya. Ya sini agak seret, kita sebisanya aja, mungkin dia masuk sedikit kita pasang, nanti kita rem lagi. Jangan lupa kampasnya dipasang ya. Ini kampasnya juga imitasi kelihatan. Kalau imitasi itu dipasang bisa aja teman-teman, tapi ya itu tadi ada efeknya bunyi. Terus disc brake, kalau rem imitasi ya disc brake-nya cepat kalah. Ya ada harga ada rupa lah teman-teman ya. Harganya juga selisihnya juga lumayan jauh. Kecuali yang benar-benar vendor itu kayak busi isinya NGK ya, kita beli NGK aja ada selisihnya harganya, tapi tidak banyak, tidak sampai 50% selisih harganya. Kita lumas-lumasi biar dia main geraknya enak. Perawatan rem seperti ini teman-teman ya, cuman lumas-lumas saja, sama kalau ada brake cleaner ya disemprot brake cleaner, tapi agak mahal 50.000. Kalau enggak gitu ya kita ini amplas. Jangan lupa retrainer atau dudukan kampas rem dipastikan terpasang semua ya, atas bawah ya. Takutnya kan nanti waktu kita lepas dia jatuh. Lagi yes, 12an kaliper rem atas bawah. Mohon maaf durasinya lama, ini tak jadikan 1 part enggak 2 part karena tahu detailnya, saya ambil detailnya biar teman-teman enggak salah dalam pembongkaran dan pemasangannya. Baut 12 ditahan sama baut ring 17 biar dia tidak muter. Kaliper yang kita lumasi sudah enteng tadi kan seret, makanya bisa di ini. Pengencangan yang benar itu digedruk ini ya, kalau ngendori juga digedruk-gedruk ini, jangan ditahan, nanti ambien, bisa ambien kita nanti, ini digedruk gitu. Udah oke mas semua? Tinggal 12 baut 12 minyak rem, selang minyak rem, dan baut 10
apa ya, sensor ABS atau sensor roda. Tinggal pasang kabel-kabel aja. Oke, durasi mohon maaf agak sedikit lama ini. Nggak pernah upload lama ya teman-teman, mohon maaf ya. Jangan bosan-bosan. Insya Allah kalau teman-teman praktekkan di rumah, hematnya ratusan ribu lah masang ginian. Baut 12 itu untuk selang minyak rem. Sorry, baut 10 untuk kabel ABS, dan tinggal satu selangnya minyak rem. Terus setelah itu saya lanjut memasang ini nanti fan belt dan auto. Yang mohon maaf tidak saya record ini agak sering, cuman saya kendala sekali di tenaga dan waktu kalau recordnya juga tidak seberapa, ya agak mudah sih nanti ini, cuman bautan 3 dan ini aja sih, apa namanya, ngelepas pompa PS aja. Nanti saya record di lain waktu ya teman-teman ya. Ini saya record detail yang di ini, nanti tinggal ini aja masang ban. Kita coba rem apakah masih seret apa enggak. Ya teman-teman, ini sudah saya pasang bannya dan sudah belum saya starter sih, mungkin nanti apa namanya, starternya nunggu fan belt dan auto terpasang. Tapi ini sudah ringan, sudah saya rem. Coba mas, seman di dalam mas. Kemungkinan tadi bukan dari piston tapi dari pin kaliper remnya. Pin kaliper rem itu kalau dia macet bisa juga bikin kalipernya seret. Rem, oke, berhenti di rem, lepas. Ya, sudah oke. Oke teman-teman. Atau cara mudahnya kalau teman-teman ada kendala seperti ini, mobil sudah habis dari perjalanan aktivitas kantor atau pergi kemana, kita tekan ya ininya, kita pegang velgnya ya, jangan ininya, jangan disc brake-nya, tangan kita bisa melepuh karena panas. Kita pegang velgnya, kalau ada panas yang berbeda, lebih panas dari velg yang lain, itu pasti diagnosanya macetnya bisa dari kaliper rem yang tadi ini atau dari pin yang tadi. Ternyata mobil ini bukan dari kaliper, ternyata dari pin saja diagnosa sementaranya. Nanti dipakai beberapa hari sama pelanggan, saya suruh memastikan dipegang velgnya kalau habis dari aktivitas. Sementara mungkin kali ini itu aja ya untuk penggantian bearing roda. Ini bearing roda. Mungkin ini saya lanjut juga, kalau bisa saya record, ditunggu di video di hari berikutnya. Itu aja teman-teman, terima kasih.